Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudani dengan NIM 220265 dari RA4 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi itu merupakan sebuah konsep yang dijelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Jadi pengertiannya komitmen organisasi itu suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Jadi pentingnya komitmen organisasi itu sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini dampaknya pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Terus juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada karakteristik individu, yang kedua ada pengalaman kerja, yang ketiga ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada karakteristik individu, yaitu faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat komitmen terhadap organisasi. Yang kedua itu ada pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja itu pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Yang ketiga juga ada struktur organisasi, yaitu desain organisasi, sistem manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan. Terus juga ada komponen komitmen organisasi. Jadi yang pertama itu ada komitmen afektif, yaitu keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Karyawan merasa memiliki organisasi dan terikat secara psikologis. Yang kedua juga ada komitmen kontinuan. Apa sih itu? Jadi kesadaran karyawan akan biaya yang harus ditanggung jika meninggalkan organisasi. Karyawan tetap bertahan karena kebutuhan. Yang ketiga ada komitmen normatif. Jadi perasaan kewajiban moral karyawan untuk tetap berada di organisasi. Karyawan merasa loyal dan berkewajiban untuk tinggal. Dan ada indikator komitmen organisasi, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada loyalitas. Jadi karyawan memiliki rasa kesetiaan dan kebanggaan yang kuat terhadap organisasi tempat mereka bekerja Yang kedua juga ada keterlibatan. Jadi karyawan terlibat secara aktif dan kegiatan organisasi dan memberikan upaya terlebih untuk kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada identifikasi nilai. Jadi karyawan meyakini dan mengadopsi nilai-nilai serta tujuan organisasi sebagai milik mereka sendiri. Yang terakhir ada keinginan bertahan. Karyawan berkomitmen untuk tetap bekerja di organisasi dalam jangka panjang dan enggan untuk meninggalkan. Selanjutnya ada dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Jadi karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik mereka dan proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja,
serta pada pencapaian tujuan organisasi. Strategi meningkatkan komitmen organisasi itu yang pertama ada pengembangan karier. Apa sih itu? Jadi memberikan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam organisasi melalui pelatihan, mentoring, dan program pengembangan karir. Terus selanjutnya yang kedua ada penghargaan dan insentif. Jadi memberikan penghargaan dan insentif yang kompetitif untuk memotivasi karyawan dan menunjukkan operasi atas kontribusi mereka. Yang ketiga ada budaya organisasi positif. Jadi membangun budaya organisasi yang positif, kolaboratif, dan mendukung sehingga karyawan merasa dihargai dan nyaman bekerja. Yang terakhir ada keterlibatan karyawan. Jadi melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk mereka untuk menyuarakan ide-ide inovatif. Jadi kesimpulannya itu, komitmen organisasi ialah kunci untuk keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang berkomitmen tinggi dan lebih produktif, loyal, dan kontribusi positif bagi organisasi. Dan ada faktor kuncinya itu adalah faktor-faktor seperti pengembangan karir, penghargaan, budaya positif, dan keterlibatan karyawan memainkan peran penting dalam meningkatkan komitmen organisasi. Baik, pembahasan yang kedua itu ada memahami budaya organisasi, yaitu budaya organisasi merupakan nilai-nilai keyakinan yang sifat yang dianut gitu bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi juga mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Jadi definisi budaya organisasi juga yaitu sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian, unit, dan suatu perusahaan atau institusi. Dan komponen budaya organisasi juga itu ada, yang pertama ada nilai-nilai, yaitu keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua juga ada norma-norma, yaitu peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati gitu oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga kebiasaan-kebiasaan. Jadi pola perilaku dan aktivitas itu rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama itu ada mempersatukan anggota. Jadi budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka merasa terhubung gitu dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua juga ada membangun keunggulan kompetitif, yaitu budaya yang kuat dapat menjadi sumber diferensial dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang terakhir, yang ketiga, mendorong kinerja optimal, yaitu budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan meninggalkan produktivitas dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan itu dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua juga ada teknologi dan lingkungan, yaitu perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Yang ketiga ada sejarah dan tradisi, yaitu pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi
akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggota. Yang terakhir ada karakteristik anggota, yaitu latar belakang, usia, atau pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman dan mempengaruhi budaya organisasi. Jadi nilai-nilai inti budaya juga organisasi itu ada 4. Yang pertama itu integrital. Jadi organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada inovasi. Jadi organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada fokus dan pelanggan. Jadi organisasi menempatkan kepuasaan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam pengembangan produk dan layanan. Yang terakhir ada keunggulan tim. Jadi organisasi itu menghargai kerjasamanya tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya juga ada karakteristik gitu budaya organisasi yang kuat. Yang pertama itu ada kohesif dan terpadu, yaitu budaya organisasi yang kuat menciptakan rasa kebersamaan dan saling memahami di antara karyawan. Mereka berbagi nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang baru. Yang kedua juga ada responsif terhadap perubahan, yaitu budaya yang kuat kemungkinan organisasi itu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan regulasi terhadap kehilangan identitas ini. Terus yang ketiga juga ada berorientasi pada pencapaian, yaitu organisasi dengan budaya yang kuat mendorong karyawan untuk bekerja keras, berorientasi juga pada hasil, dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Yang terakhir juga ada mempererat loyalitas karyawan, yaitu budaya yang kuat menciptakan rasa memiliki dan bangga di antara karyawan sehingga mereka lebih loyal dan termotivasi untuk mencurahkan upaya terbaiknya. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.